Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan masuk tahap akhir chapter X03. Pada hidden chapter ini akan ada hal yang cukup penting, jadi gak bisa dilewatin guys. Ya udah sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan share ya guys. Kalau sudah ayo kita masuk ke story. Hidden Chapter X03, Badai, Tak Terduga. Luna mencari Huaxu dan bertanya apakah ia ada di sana. Huaxu menjawab bahwa ia sedang dalam proses startup. Luna kemudian meminta Huaxu untuk memutar ulang percakapan ia sebelumnya yang berlangsung selama 1 jam. Kembali ke rekaman obrolan Huaxu dan Ku. Ya obrolan ini entah udah saya review berapa kali guys. Sampai lupa, dan meski obrolannya kali ini agak panjang, tapi inti obrolannya masih sama, jadi di skip aja ya guys. Luna menonton rekaman percakapan antara Ku dan Huaxu, dan setelah itu, Luna bertanya mengapa ia menunjukkan informasi tersebut kepadanya. Huaxu menjawab bahwa ia hanya menyajikan fakta sebagaimana adanya. Luna kemudian mengungkapkan bahwa rekaman tersebut tidak sesuai dengan apa yang ia minta, dan juga tidak sesuai dengan deskripsi ingatan utama Huaxu. Ia kemudian bertanya kepada Huaxu siapa yang menginspirasinya untuk menunjukkan rekaman tersebut kepada Luna. Luna menemukan bahwa Huaxu memiliki informasi rahasia yang terkait dengan pemimpin KCC, Ku. Huaxu awalnya tidak mau membocorkan informasi tersebut, tetapi Luna berhasil memaksanya untuk menunjukkan informasi tersebut. Di informasi itu berupa pesan dari Ku, yang menyatakan bahwa Kowloon dan Tabula Akasha hanyalah tindakan yang perlu diambil untuk menghadapi kehancuran umat manusia. Namun, Ku juga menyatakan bahwa ia percaya pada kemungkinan umat manusia dan meninggalkan pesan untuk orang yang dapat mengalahkannya dan mengambil Huaxu. Pesan tersebut juga menyatakan bahwa Ku akan mendekripsi semua berkas memori Huaxu jika Huaxu diambil, sehingga berkas-berkas tersebut dapat digunakan untuk membangun kembali peradaban. Luna dan Huaxu melanjutkan percakapan mereka. Luna menyatakan bahwa ia telah menemukan informasi tentang klaster antena berkekuatan tinggi, eksperimental milik pemerintah dunia yang terkubur di Arctic Root Union atau ARU. Luna juga menyatakan bahwa pemimpin Huaxu Ku tidak pernah menduga bahwa Huaxu akan berakhir di tangan musuh manusia. Tapi Huaxu menjawab bahwa ia akan setia menjalankan perintah Ku. Luna kemudian bertanya kepada Huaxu tentang apa yang akan Luna lakukan jika ia mendapatkan antena klaster. Tetapi Huaxu menjawab bahwa ia tidak memiliki fungsi rasa ingin tahu. Luna kemudian menyatakan bahwa ia muak dengan manusia dan ingin menyelesaikan puzzle terakhir. Rowland dan Gabriel membahas tentang perilaku Nona Luna yang aneh akhir-akhir ini. Mereka khawatir bahwa Nona Luna mungkin tidak dapat menangani situasi sendirian. Rowland juga menyatakan bahwa Nona Luna tampaknya memiliki rencana sendiri dan tidak membutuhkan dukungan dari mereka. Lamia, yang telah mengawasi Nona Luna, melaporkan bahwa Nona Luna tampaknya bepergian tanpa tujuan seperti biasa. Namun, Rowland dan Gabriel kemudian melihat ke kejauhan, dan melihat Aru dikelilingi oleh ledakan api dan asap. Rowland menyimpulkan bahwa Nona Luna mencoba membawa kehancuran bagi mereka semua. Mereka khawatir bahwa rencana mereka telah terungkap terlalu dini, dan juga mereka yang harus bersikap pasif untuk sementara waktu. Lalu Gabriel menyarankan untuk menunggu dan berkonsultasi dengan Nona Luna saat dia kembali. Rowland juga mempertanyakan apakah mereka telah salah besar tentang Nona Luna, dan apakah dia benar-benar peduli tentang misi mereka. Dia juga menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang agent, dan bagaimana mereka diciptakan, yang membuat mereka tidak dapat memprediksi perilaku Luna saat ini. Ada obrolan terjadi antara 421 dan sosok misterius yang tidak terlihat jelas. Sosok misterius ini tampaknya memiliki pengetahuan tentang Huaxu. Namun 421 tampaknya juga memiliki informasi tentang Huaxu dan bersedia untuk berbagi informasi tersebut dengan sosok misterius ini. Namun, sosok misterius ini tampaknya memiliki tujuan yang lebih besar dan ingin tahu tentang tujuan Huaxu dan siapa yang sebenarnya mengendalikan AI tersebut. Sosok misterius ini juga menyatakan bahwa mereka ingin memiliki semua pai-nya, yang kemungkinan besar merujuk pada kekuasaan atau kontrol atas Huaxu.
dan informasi yang terkait dengannya. Selain itu, obrolan ini juga menunjukkan bahwa 421 memiliki hubungan yang kompleks dengan sosok misterius ini, dan bahwa mereka memiliki sejarah yang panjang dan rumit. 421 juga menyatakan bahwa tidak peduli tentang keberadaan sosok misterius ini, tetapi masih berguna baginya. Obrolan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang tujuan sebenarnya dari Huaxu, dan siapa yang sebenarnya mengendalikan AI tersebut. Apakah Huaxu hanya sebuah AI yang dimiliki oleh pemimpin tertentu, atau apakah ada tujuan yang lebih besar dan lebih kompleks yang terkait dengan Huaxu? Pak Hasen berdiri di depan jendela besar di anjungan komando, mengamati planet biru pucat di hadapannya dalam diam, dan ini bukanlah perilaku Pak Hasen yang biasa, karena ia selalu menunjukkan kehadirannya dengan perintah, taktik, dan semangat. Kru kapal merasa aneh melihat Pak Hasen yang pendiam dan tidak biasa itu. Seelisa merasa lelah dan kewalahan dengan tugasnya yang tidak pernah berhenti. Dia harus memindai dan meringkas berbagai dokumen dan laporan untuk Pak Hasen. Seelisa berpikir dalam hati bahwa dia harus tetap tenang dan tidak boleh kehilangan hal itu, karena masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Saat Seelisa sedang bekerja, dua petugas intelijen datang dan memberikan laporan beserta permintaan pasokan yang harus diajukan. Seelisa tetap tenang dan profesional, meminta mereka untuk mengirimkan laporan tersebut ke basis data melalui tautan kepatuhan, sesuai dengan protokol kerahasiaan Omega. Pak Hasen sedang menerima komunikasi yang memintanya untuk segera membuat keputusan, dan saat relay komunikasi berakhir, Selisa datang dan memberitahu bahwa tidak ada dokumen mendesak yang memerlukan respons segera dari dia hari ini. Dan Selisa menyarankan Pak Hasen untuk beristirahat karena dia tidak tidur sama sekali semalam. Namun Pak Hasen awalnya menolak, tetapi Selisa berhasil membujuknya untuk beristirahat. Namun, saat Pak Hasen sedang berjalan menuju kamar tidurnya, dia bertemu dengan Nicola yang membawa hard drive dengan segel Top Secret. Nicola meminta Hasen untuk melihat isi hard drive tersebut segera, dan Hasen memutuskan untuk memasuki ruang konferensi untuk membahasnya. Dengan tatapan frustasi, Selisa kesal karena Pak Hasen tidak dapat beristirahat seperti yang dia inginkan. Di dalam ruang konferensi, mereka berdua segera membuka isi hard drive tersebut. Pales, seorang anggota satuan tugas Babilonia, melakukan pengujian komunikasi dengan tim Ouroboros. Ia memulai misi pengawasan di New Murmansk bersama Sersan Norwell. Pales dan Norwell berkomunikasi melalui kamera dan mikrofon, memastikan bahwa mereka berada di posisi yang tepat dan telah menyelesaikan prakalibrasi. Namun, Norwell mulai bertanya tentang tujuan misi mereka, dan mengapa dua satuan tugas Babilonia dikirim ke New Murmansk dalam misi independen, tapi Pales memperingatkan Norwell untuk tidak bertanya terlalu banyak dan menutup mulut, karena perintah mereka berasal dari Komandan Nicola. Kapten Staesen dari Arctic Route Union atau ARU, berbicara dengan Direktur Riset tentang rencana untuk menghancurkan lembaga riset yang terkait dengan Amberia. Staesen ingin memastikan bahwa ARU tidak lagi terlibat dengan lembaga riset tersebut dan ingin menghapus hutang mereka. Namun Direktur Riset menyatakan bahwa penutupan lembaga riset akan mudah karena Babilonia ikut serta. Staesen juga berbicara dengan Wakil Kapten tentang rencana ini, dan menyatakan bahwa ia telah lama bekerja sama dengan lembaga riset tersebut untuk mempertahankan ARU. Staesen juga menyatakan bahwa ia telah membebaskan penjaga hutan dari dosa, dan yakin bahwa mereka akan memberi ARU penghormatan yang pantas. Wakil Kapten tampaknya tidak setuju dengan rencana Staesen, tetapi tidak dapat mengkritik perilakunya sebagai anggota ARU. Staesen memutuskan untuk melanjutkan rencana, untuk menghancurkan lembaga riset dan memastikan bahwa ARU memiliki persediaan makanan yang stabil sebelum musim semi. Dua nelayan sedang berbicara tentang rencana untuk melaut di musim semi, dan membuat ikan asin. Lah, gimana caranya mereka bikin garam kalau gak ada matahari, Bang?
Yah, mereka berbicara tentang garam yang dapat ditemukan di reruntuhan laboratorium penelitian Tua Meng. Ya mungkin itu stok waktu zaman keemasan. Jadi ayo lanjut lagi. Tiba-tiba, cahaya putih muncul dan meluas dengan cepat, membakar mata mereka. Kedua nelayan bersembunyi di balik tempat berlindung untuk melarikan diri dari kobaran api yang menyilaukan. Setelah cahaya meredup, mereka melihat bangunan baja di pelabuhan menjadi debu dalam panas terik yang menyaingi panas matahari, tanpa menyadari peringatan yang diberikan kepada mereka. Sosok putih Luna muncul dan memanggil senapan rel dari kehampaan. Dia menembakkan pilar cahaya ke arah lain, yang tidak merupakan tindakan permusuhan atau penindasan, melainkan hukuman atas kesalahan sebelumnya. Luna terus maju sambil melanjutkan serangannya, mengabaikan semua tindakan orang-orang yang dihukum. Pales dan Norwell melihat sesuatu yang tidak terduga. Mereka mengambil gambar dan mengirimkannya ke terminal untuk dianalisis. Norwell mengidentifikasi gambar tersebut sebagai Luna, yang membuat Pales terkejut dan khawatir. Pales mempertanyakan mengapa Luna ada di sana, dan apa nilai strategisnya bagi para Ascendan. Karena mereka tidak dapat mengakses informasi lebih lanjut, Pales memutuskan untuk melakukan apa yang mereka bisa, dan mencoba menghubungi Babilonia, tetapi butuh waktu untuk membuat protokol jabat tangan. Lalu Pales memutuskan untuk menggunakan server di area konservasi terdekat, untuk menyiapkan transfer data dan merilis 2 drone untuk menangkap citra dan pembacaan energi pada Luna. Dan Norwell bertanya apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yah, Pales menjawab bahwa mereka hanya perlu menunggu Babilonia, dan Pales juga memperingatkan Norwell untuk tidak berpikir bahwa mereka bisa menjadi pahlawan hanya karena mereka memiliki perlengkapan khusus. Luna telah menghancurkan sebagian besar area pelabuhan dengan kekuatannya, tetapi hal ini juga memberi orang-orang di pemukiman peringatan yang cukup untuk mengumpulkan pasukan mereka. Para penghuni Arktik menjadi kacau dan panik karena serangan Luna. Mereka mencoba untuk memahami apa yang terjadi dan siapa yang melakukan serangan itu. Kapten Staesen memerintahkan untuk mengirim utusan ke New Sopiasburg, komune perbatasan, dan Forsaken untuk meminta bala bantuan. Namun, para penghuni Arktik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan hal ini karena Luna mendekat. Para penghuni Arktik menjadi semakin panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Staesen mencoba untuk menenangkan mereka dan meminta untuk bekerja sama menghadapi ancaman Luna. Saat Staesen mencoba menenangkan para warga, ia melihat direktur penelitian, bernama Kaplan, meninggalkan pemukiman dengan beberapa orang berjas putih. Staesen berusaha untuk menghentikan Kaplan. Tetapi Kaplan mengatakan bahwa ia akan pergi ke lembaga riset, dan kemudian ke selatan untuk mencari Akdilek. Ya, itu cuma alasan buat dia karena ingin kabur aja guys. Oh iya, pada obrolan Staesen dan wakilnya di scene sebelumnya, Kaplan adalah salah satu penerus penelitian Amberia. Ya, bisa dibilang dialah pendosa sesungguhnya. Ya, cuma mau kasih tahu itu doang sih, jadi lanjut lagi. Staesen marah dan merasa dikhianati oleh Kaplan, yang ia anggap sebagai pengecut. Namun Kaplan memberinya tatapan mengancam dan pergi. Staesen kemudian memutuskan untuk mempertahankan pemukiman, dan mengingatkan bahwa lembaga penelitian memiliki dinding, yang dilapisi dengan baju besi untuk tujuan pertahanan, dan ia juga memiliki kunci untuk membuka pintu lapis baja itu. Lalu Staesen memerintahkan para pelaut untuk mempersiapkan diri untuk pertahanan dan evakuasi, orang tua dan anak-anak ke tempat penampungan pengungsi di bawah teater lama. Ia juga mengatakan bahwa jika mereka kalah, seseorang akan melepaskan mereka suatu saat nanti. "30 menit kemudian, pertempuran antara Staesen dan pasukannya melawan Luna berakhir dengan kekalahan Aru. Staesen dan yang masih hidup mundur ke lembaga penelitian terdekat untuk berlindung. Saat mereka bergerak melalui reruntuhan, wakil bertanya apa yang akan mereka lakukan saat sampai di sana. Lalu Staesen menjawab bahwa Kaplan, direktur penelitian, akan memainkan kartu asnya saat bahaya mendekat. Dan benar saja, beberapa menara dan peluncur rudal muncul dari dinding institut dan mulai menembaki Luna. Ledakan dan asap menyelimuti Luna dalam sekejap. Staesen dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mereka memasuki lift dan melanjutkan perjalanan ke bawah tanah, meninggalkan pertempuran yang ada di atas. Saat turun, Staesen bergumam, "Kita akan aman di bawah tanah. Begitu pertempuran di luar berakhir, kita akan mencari Kaplan. Lalu kita akan membuatnya membayar dengan pantas."
Wakil kapten bertanya kepada Staesen tentang lokasi mereka saat ini. Staesen menjelaskan bahwa mereka berada di ruang eksekusi di lembaga penelitian, tempat yang tidak ada di peta dan memiliki lapisan baja paling tebal. Staesen juga menjelaskan bahwa ruang ini digunakan untuk penyaringan awal subjek uji. Kaplan dan yang lainnya memberitahu mereka bahwa ini adalah aula penerimaan perdamaian. Wakil bertanya bagaimana Staesen tahu tempat ini dengan baik. Tetapi Staesen meminta dia untuk berdiam diri karena Kaplan sedang sibuk berurusan dengan monster itu. Staesen juga mengatakan bahwa mereka bisa menyelinap masuk ke ruang observasi begitu pertempuran mereda, dan wakil kapten meminta Staesen untuk mengakui banyak hal ketika semua ini berakhir. Wakil terkejut saat melihat sesuatu yang tidak terduga, dan Staesen menjelaskan bahwa ada 6 lantai berlapis baja yang disamarkan sebagai struktur yang tidak seharusnya dapat dihancurkan oleh senjata api rel. Seketika teori itu dijawab dengan tiba-tiba, dinding di arah ruang observasi mulai bersinar merah dan melepuh, diikuti oleh ledakan yang melesatkan pecahan-pecahan ke seluruh aula, dengan ketiga pilar yang menanggung beban kerusakan. Sebuah massa hitam terlempar ke dalam aula, dan sosok putih yang menakutkan dan familiar muncul. Lalu saat Staesen yang sedang bersembunyi, sosok setengah badan terlempar ke sisi Staesen, yaitu adalah Kaplan. Kaplan memohon ampun pada Luna, menawarkan untuk memberikan yang Luna inginkan. Namun Luna menjawab bahwa itu tidak perlu, karena yang dia inginkan sudah terlihat, lalu mengalihkan pandangan ke arah 3 pilar ini. Luna mengatakan bahwa Kaplan tidak berguna, lalu Luna memanggil Railgun. Kaplan yang ketakutan berusaha melarikan diri ke arah pilar, tetapi Luna tidak berusaha menghentikannya. Kaplan berusaha menggapai pilar yang setengah runtuh, dan melihat Staesen bersembunyi di balik salah satu pilar. Namun, sebelum Kaplan bereaksi, seberkas sinar putih kehancuran melahapnya. Luna kemudian meminta Staesen untuk keluar dari persembunyian, mengatakan bahwa Staesen tidak bisa bersembunyi darinya. Staesen merenungkan tentang keadaan manusia yang menyedihkan, yang tidak pernah mati dengan seharusnya, dan mencoba mengakhiri semuanya lagi saat mereka menyadari bahwa mereka harus hidup. Staesen mengungkapkan bahwa dia selalu berpikir, bahwa suatu hari nanti dia bisa mengakhiri semua ini, dan memberikan kebebasan kepada penjaga hutan, dan juga membebaskan mereka dari teknologi lembaga lama. Namun, Staesen menyadari bahwa saat itu tidak akan pernah datang, dan dia harus melakukan sesuatu. Ia mengeluarkan detonator dari mantelnya dan mengatakan bahwa dia sudah siap untuk tenggelam bersama kapal ini. Luna melemparkan beberapa bilah ke 3 pilar, memotong bagian dari masing-masing pilar, dan memperlihatkan struktur antena mekanis di bagian belakang. Staesen kemudian menekan detonator, memicu ledakan yang menghancurkan seluruh aula dan menutupi Staesen dengan puing-puing. Lalu Luna melirik tumpukan puing Staesen, dan berbalik untuk pergi melalui pintu masuk, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Luna berbicara dengan Alpha melalui komunikasi, membahas tentang serangan Forsaken dan Forest Guard. Luna mengatakan bahwa pekerjaannya telah selesai, dan bahwa dia akan menyusul nanti setelah yang lain mundur. Luna juga menyebutkan bahwa dia akan meninggalkan Gabriel, seakan tahu bahwa Gabriel sedang mengembangkan sesuatu, dan Luna akan mundur sebentar lagi. Setelah menutup sambungan komunikasi, Luna mengamati gelombang kehancuran yang ditinggalkannya dan merasa bingung tentang mengapa harus sejauh ini. Luna berbicara dengan Huaxu tentang kemungkinan manusia dan analisisku. Luna masih tidak memahami konsep kemungkinan manusia, dan meragukan kebenaran analisis Huaxu. Namun Huaxu menjelaskan
bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan dengan satu definisi, tapi Luna tidak puas dengan jawaban itu, dan mengatakan bahwa Asnet adalah satu-satunya jalan masa depan. Luna juga mengatakan bahwa hanya mereka yang dapat berbagi kekuatan dengannya, yang memenuhi syarat untuk tinggal di sana setelah semua ini berakhir. Nicola dan Hassen berdiskusi tentang serangan Ascendant ke markas manusia Aru. Mereka membahas tentang motif tersembunyi di balik serangan tersebut. Hassen menampilkan gambar Luna dan menyoroti area tertentu, yang menunjukkan bahwa dia memiliki informasi dari Komandan Grey Raven, namun Nicola memiliki data asli, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama. Nicola membuat penyesuaian pada panel kontrol dan menganalisis distribusi energi dari area yang disorot. Setelah menatap grafik tersebut, Nicola teringat sesuatu lalu berdiri, dan mengatakan bahwa dia harus segera berangkat. Hassen terkejut dan memutuskan untuk menyampaikan informasi tersebut ke Asimov sebelum tidur. Dia mencabut hard drive dari terminal dan meninggalkan ruang konferensi. Beberapa jam setelah Luna menghancurkan Arctic Route Union, Rosetta, Diana, dan Watanabe berdiri di atas reruntuhan dan debu. Mereka terkejut dan sedih melihat kehancuran yang telah terjadi. Diana tidak dapat membayangkan bahwa pemukiman yang dulu ramai, kini hanya dipenuhi suara api dan bunyi retakan puing, namun Rosetta tak putus asa, dan mulai mencari-cari kemungkinan korban selamat di reruntuhan, dan yang lain mengikuti pendiriannya. Mereka mulai menyebar untuk mencari korban selamat, meninggalkan ratapan dan kesedihan. Terus berusaha mencari korban selamat di reruntuhan, namun Diana kembali meragukan kemungkinan yang selamat. Tetapi Rosetta tetap optimis dan mendorong Diana untuk tidak putus asa. Sementara itu, Watanabe tampak tenggelam dalam kontemplasi saat melihat orang-orang bekerja di reruntuhan. Clark meminta Watanabe untuk memimpin, tetapi Watanabe meminta Clark untuk membantu orang-orang lain dan mengatakan bahwa dia perlu berpikir sejenak. Watanabe kemudian menatap ke langit yang terpotong oleh asap hitam, seolah-olah sedang melotot ke musuh masa lalu, menunjukkan bahwa dia masih memiliki dendam dan keinginan untuk membalas. Melihat Aru yang dihancurkan dalam waktu singkat, Watanabe merasa putus asa, dan kehilangan harapan dalam menghadapi musuh yang kuat, yaitu Ascendants. Dia menyadari bahwa manusia, baik itu daging atau mesin, adalah rapuh dan tidak berdaya melawan kekuatan yang begitu besar ini. Watanabe juga merasa bahwa pengalaman perangnya tidak cukup untuk mengalahkan musuh ini, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan Ascendants. Dia merasa lemah dan tidak berdaya dalam menghadapi ancaman ini. Meski begitu, Watanabe menyatakan bahwa meskipun Ascendants menghancurkan mereka, orang-orang akan selalu mengingat dan membangun kembali di tanah ini. Dia juga menyatakan bahwa Ascendants tidak akan pernah mengerti semangat dan kekuatan manusia untuk bangkit kembali. Ia juga memberikan peringatan bahwa mereka tidak akan membiarkan Ascendants bebas, dan akan terus melawan mereka. Para warga yang terjebak di sebuah ruangan aman yang disarankan oleh Staesen, mereka berdiskusi tentang situasi dan kemungkinan penyelamatan. Anak-anak khawatir tentang keselamatan mereka, tetapi Evan mencoba menenangkan mereka, dengan mengatakan bahwa mereka tidak sendirian, dan akan ada tim penyelamat yang akan membantu. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu baja dan suara dari luar dan menanyakan apa ada orang. Evan melihat melalui periskop dan menyadari, bahwa itu adalah Rosetta dan tim penyelamat, dan mereka semua selamat. Dan chapter X03 akhirnya tuntas, story yang sangat panjang. Ya walau tak sepanjang chapter 13 tapi cukup menguras mental Mimin dalam mengerjakannya. Tapi ya alhamdulillah akhirnya selesai juga. Dan banyak poin penting yang akan bersangkutan dengan chapter ini ke depannya. Dan utamanya ialah menunjukkan awal penyebaran virus, yang disebabkan oleh reaktor Zero Point. Jadi saya harap para psikikan menonton semua bagian pada chapter ini. Dan salah satu poin penting seperti hidden ini, tentang cluster tower yang sudah dibahas pada chapter 13 part 1,
dan juga tentang Gabriel yang sedang melakukan sesuatu yang akan berhubungan dengan chapter X04. Ya udah ya guys, sekian dulu untuk saat ini, karena tugas saya masih banyak. Jadi saya berterima kasih buat Sikikan yang sudah mau nonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di story berikutnya. Salam online Sikikan.